saya kasar. Saya ya Allah. Dulu dengan yang sekarang seperti apa? Yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa? Yang dulu Iya. enak banget. Yang dulu semuanya red carpet, ya kan? Tiket pesawat maunya apa? Hotel nggak enak, bisa pindah kita sampai sana. Udah di luar kota nih, hotel apaan kayak gini? Pindah. Karena yang bayar klien. Poinnya dulu, saking enaknya, saya jolim. Jolimnya seperti apa? Jolim. Misalnya makanan nggak enak, saya komplain. Hotel nggak enak, saya komplain. Kan mereka sudah mempersiapkan. Mereka sudah bikin dan sudah diplan untuk bisa itu gitu. Saya lebay, saya tidak bersyukur, kufur nikmat. Gitu. Jadi yang dulu red carpet yang saya rasakan itu semuanya jolim. Buat saya pribadi. Kenapa saya bilang semuanya jolim? Karena saya sampai di rumah juga saya merasakan seperti itu. Saya di rumah tetap merasa ngartis, pengen dispesialin, makan pagi beda, siang beda, sore beda, malam beda, selebihnya dibuang. Jolim nggak? Sekarang makan pagi, siang, sore, malam sama aja ya udah, tapi nikmat. Itu perbedaannya sih. Pokoknya sekarang apa yang saya jalanin jauh lebih nikmat secara batin. Kalau secara angka, mohon maaf jauh sekali, jomplang. Kalau boleh saya jujur sih ke situ tadinya. Kalau mau ngomong secara mata dunia ya, mata dunia ya ke situ gitu. Cara itu. Dulu saya jolim. Kalau ingat-ingat yang dulu saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa ya Allah gitu loh. Seandainya bisa, ya kan semua pasti gitu. Andai aku bisa balik lagi ke zaman yang ini ya. Ya udah sekarang saya nikmatin aja dalam artian mungkin tanda kutip ketidakberdayaan saya dalam kondisi yang dunia ya. Ketidakberdayaan ya mungkin ekonomi dan sebagainya. Saya menikmati dan saya tetap mensyukuri. Bahkan saya jauh lebih bersyukur dari yang dulu. Gitu. Ya gitu sih. Oke, Om Jody yang dulu itu Om Jody menilai itu zolim gitu ya. Pernah nggak komplain atau apapun itu terlontarkan ke panitia atau apapun? Pernah. Makanya saya setiap kajian saya di daerah, saya ngisi sharing dan sebagainya, saya selalu bilang, tolong yang di daerah sini, dimanapun, siapapun, mungkin ada yang pernah jadi IO, yang pernah menjadi LO saya terutama, atau yang sudah manggil saya untuk ya ngisi event-eventnya mereka. Kalau saya berbuat saya minta maaf. Karena pasti saya jolim saat itu. Jadi kalau ngomong-ngomong pernah sudah pasti. Iya. Karena apa? Terlena. Terlena dengan kemahligaian artisan saya dan sebagainya. Nggak jolim nggak mungkin. Pasti jolim. Gitu. Ya kan? Kita berangkat ke sana dengan bangganya segala macam minta di spesial MC. Iya. Kapten acara itu MC. Betul. Sampai motor acara itu bahkan saya akhirnya yang luar, masya Allah, subhanallah, saya kalau bisa gitu. Jadi kayak gini ya, saya nggak ngelibatin Allah. Kalau saya itu bisa suksesin acara, saya bisa bikin acara itu bagus, saya nggak ngelibatin Allah. Padahal semuanya itu Allah yang bikin. Saya dapat rezeki belasan juta, MC puluhan juta, itu Allah yang ngasih, tapi saya nggak ingat kalau itu dari Allah. Akhirnya yang saya dapat uangnya nggak berkah, habis nggak karu-karuan. Ini yang bikin saya ya Allah gitu loh, saya jolim sekali sih gitu. Di rumah juga gitu, saya jolim juga sama anak-anak dan semuanya. Ya ini ya semoga Allah ampuni saya. Saya cuma gitu, ya Allah ampuni saya. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, matikan saya dalam keadaan bertauhid, itu aja. Saya nggak mau minta macam-macam. Wah, jolim sekali saya. Kalau terhadap anak-anak apa zolimnya? Kan paling nggak kan udah mencukupi secara kebutuhan. Ya luar biasa, anak-anak saya takut sama saya. Anak-anak takut sekali sama saya karena saya
Mungkin kalau di luar saya kesannya saya lucu, di luar saya kayak apa ya? Ya karena pengen bikin orang happy, orang-orang pada ketawa segala macam. Tapi di rumah kok saya jolim sama anak-anak saya. Saya kasar, saya ya oh. Saya gampang marah di rumah gitu. Jadi kok banyak sekali gitu yang saya lakukan, sampai anak-anak saya tuh takut kalau saya pulang gitu. Mereka nggak berani untuk segala macam ke saya gitu. Ini luar biasa lah yang saya lakukan gitu. Beda orang lihat saya di luar tuh sama di rumah tuh saya beda. Jadi di rumah muka saya kencang. Padahal ngapain saya begitu gitu loh. Padahal saya cari uang itu buat mereka harusnya. Yang saya pikirkan malah orang lain. Dia jolim sekali lah. Maaf ya. Sekarang reaksi anak-anak seperti apa? Artinya ngelihat perubahan papanya ya. Pastinya sih kalau secara ya kacamata saya pribadi ya mereka seneng lah pastinya. Pasti betul. Karena perubahan ini kan perubahan yang baik ya. Bukan perubahan yang menjadikan saya menjadi malah jadi lebih aur-auran gitu kan ya. Atau tidak hanya bersungut-sungut dengan penyakit ini dan sebagainya. Satu gebrakan yang saya sempat ini anak bisa nerima gak ya? Ini nih, waktu 2019 saya pulang umroh. Saya jual rumah, saya jual aset. Saya keluar dari zona kenyamanan. Kenyamanan dalam hal ya duniawi yang jelas ya, di rumah gitu. Misalnya ya nak saya mau jual rumah nih. Ya papa mau jual rumah, mau jual ini, jadi ini. Kita bakal ngontrak. Karena papa udah nggak sanggup untuk bayar rumah, nggak sanggup untuk ini lagi segala macam, karena kerjaan juga udah nggak seperti dulu lagi gitu loh. Nah ini bagaimana meyakinkan mereka supaya tidak down. Alhamdulillah mereka support, ya udah jual aja. Yang penting papa nggak ada beban. Kenapa rumah harus dijual? Karena saya pengen bebas dari ribawi. Saya pengen bebas dari ribawi, saya nggak mau ada lagi ada angsuran, saya nggak mau ada lagi pemikiran bahwa aduh ntar bulan depan gimana gitu. Qadarullah 2019 saya pulang umroh, saya waktu 2018 saya umroh ya. 2019 saya umroh, saya pulang, saya di Ka'bah itu waktu 2019 saya bilang, ya Allah, saya sudah menjalankan apa yang menjadi yang saya mungkin keluar dari berubah dari yang dulu saya mungkin bisa dibilang berubah total ya gitu ya. Tapi kok masih galau, masih gamang, masih apa sih ini? Tolong kasih jawaban ya. Oh ternyata saya masih punya ada hutang, masih ada harus bayar angsuran. Saya harus, ya ini saya harus keluar dari situ zona itu. Nah yang tadi saya bilang zona kenyamanan misal gitu di rumah ya mandinya pakai shower lah ya, water heater lah ya, makan apa segala macam ini itu atau macam-macam lah, mobil dan sebagainya. Tiba-tiba saya nggak ada. Saya harus kontrak, terus mandinya juga harus pakai gayung, segala macam ya itu. Ini saya harus keluar dari situ dan saya nikmatin. Terus bagaimana saya meyakinkan anak-anak supaya untuk bisa juga merasakan apa yang harus saya rasakan, yang seharusnya saya pribadi, saya sendiri yang anak-anak tetap harus di zona kenyamanan gitu, nggak harus ikut. Iya. Tapi walhasil ya gimana ya, kondisi saya seperti itu ya udah. Ya alhamdulillah anak-anak malah support, anak-anak malah ikut mendukung apa yang saya jalankan ya, ini masya Allah gitu. Akhirnya saya berhasil juga meyakinkan anak-anak dan melihat itu luar biasa sekali lah, senangnya saya gitu. Nah dari situ ya rumah kontrakan apa enaknya sih? Nggak ada enak-enaknya lah rumah kontrakan lah ya kan ya. Barang-barang juga mungkin ada sebagian yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Gitu. Udah. Saya jual rumah itu, terus ya alhamdulillah sih sekarang saya sudah ada rumah lagi. Bahkan saya nggak lama setelah itu saya juga udah dapat mobil lagi. Alhamdulillah semuanya cash gitu ya. Terus ini
anak-anak yang jelas melihat perubahan itu ya, saya bilang insya Allah kalau kita yakin sama Allah, Allah akan kembalikan semuanya gitu. Ya alhamdulillah saya sudah merasakan. Makanya bagaimana kita meyakinkan, makanya ada teman-teman yang mau melihat perubahan ke saya, terus dia pengen juga ikutan. Yang saya pertanyakan kepada teman-teman misalnya gini, gue pengen dong hijrah Jod kayak lu. Awal yang saya sampaikan ke dia adalah, lu siap miskin nggak? Karena yang akan dihajar atau dicoba atau ditempa gitu ya, itu adalah masalah ekonomi. Dan ini yang kadang-kadang banyak yang nggak kuat. Yang pertama, yang kedua, ya ini salah satu bentuk lagi ketaatan kita sama Allah. Ini diuji. Tapi kalau kita misalnya yakin bahwa Allah akan menggantikan dengan apa yang kita lakukan dengan meninggalkan larangannya, insya Allah gitu loh. Jadi poin kembali lagi pada anak-anak tadi, insya Allah anak-anak sekarang lebih masya Allah lah gitu deh, lebih nyaman merekanya gitu loh. Walaupun ya tidak seperti dulu. Poinnya sih kalau mau ngomong persentasi 30% hilang lah. Tapi masih di 70%. Walaupun sempat ke 20%. Iya kan? Sempat ke 20% karena bagaimana kita menyampaikannya saja kepada mereka untuk bisa mereka kuat gitu loh. Dan saya khawatirkan teman-temannya, lingkungannya gitu ya. Yang biasa mungkin ya kalau ke sekolah diantar pakai mobil, tiba-tiba pakai ojek atau apa. Ini kan takutnya. Alhamdulillah mereka kuat gitu. Saya menangkap bahwa Om Jody itu mungkin keras pada anak dari istri pertama ya, yang tiga, yang lain-lain mungkin nggak pernah ngalamin kekerasan. Iya, yang lain karena jarang ke sana gitu. Iya gitu. Ya, alhamdulillah sih ya gitu loh. Ya ini yang makanya saya coba sekarang itu lebih nerima lah ketika mereka mengkritisi saya dengan misal istri saya marah, anak saya ikutan belain emaknya ya kan ya, segala macam. Saya diam, ya kan. Saya anggap kekesalan mereka yang dulu sedang diluapkan kepada saya. Saya tidak mau ambil pusing, saya tidak mau yang membalas dengan saya harus. Saya tetap, karena ini saya bilang ujian itu kan datang dari mana-mana, bahkan dari yang paling dekat sekalipun akan memberikan ujian kepada saya gitu. Nah, ini gimana kita menyikapinya gitu loh. Ya kan, saya mencoba, oh ini ujian gitu. Udah biarin aja. Dan jangan sampai hanya gara-gara itu kita futur lagi, kita jadi jatuh lagi gitu loh. Gue udah berbuat baik, gue udah mulai sholat, gue udah mulai ke masjid kayak gini-gini, lu ngadepin mentang-mentang gue gak punya. Ini saya tahu nih, ini saya tahu mentang-mentang gue udah gak kerja, mentang-mentang gue udah gak punya duit kayak gimana segala macam. Sekarang lu perlakukan gue seperti ini, lu tahu gak lu bisa kayak begini, bisa ini segala macam, bisa kuliah ya misalnya gitu ya. Itu kan dari gue gitu loh. Ini egonya, tapi saya diam. Nggak keluar kata-kata saya itu. Tidak mau mengeluarkan semua itu karena begitu saya termakan ke sana itu akan lama sekali untuk bangkitin lagi keegoan saya lagi, karena saya mencoba, lu siapa sih? Nah ini ngobatinnya saya sendiri. Lu siapa sih sekarang? Oke, lu artis dulu, sekarang kan enggak. Oke, lu banyak duit dulu, sekarang kan enggak. Jadi saya mencoba untuk mengaplikasikannya yang saat ini. Bukan, saya tidak mau kemakan lagi dengan bayang-bayang saya masa lalu. Udah yang lalu. Dan kalau mereka merasakan ya memang haknya mereka gitu loh. Dan kalau keadaan sekarang saya malah ditendet, ya kan? Bikin ngapain saya depresi? Jadi saya ngadunya kemana? Allah lagi, Allah terus, Allah. Udah saya ngadu, ya Allah kuatin hamba, kuatin, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran, sabar, tolong. Jadi minta di pelumasin itu terus deh gitu, kesabaran itu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Jadi banyak sekali ujian-ujian yang akhirnya alhamdulillah saya bisa lewatin. Ada nggak godaan yang untuk mundur lagi, kembali ke dunia? Banyak sekali gitu ya. Misalnya contoh ada misalnya satu kerjaan, ya kan? Duit nih gitu kan, gitu. Maksudnya masih bisa gak? Sebentar ya. Jadi saya kasih minta mereka waktu, karena saya harus berpikir, iya kan? Kosong sih schedule gitu loh, saya nggak ngapa-ngapain itu. Ini karena kalau saya terima kerjaan yang itu lagi, saya yakin saya akan kembali lagi seperti dulu dengan ego saya, dengan segala macamnya saya gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Nah ini dengan seperti ini, saya mencoba untuk bisa
kekeh lah gitu loh, sama pendirian saya gitu. Biarin deh, nggak punya duit deh, biarin deh, nggak ini gitu loh, nggak seperti dulu lagi gitu loh. Alhamdulillah habit hedonis saya hilang. Alhamdulillah gitu. Kalau dulu kan udah bayar, gampang. Masih ada duit di sana. So yakin banget gitu loh, masih di sana. Kayak masih hidup ya kan? Gitu. Nah, itu jadi itu udah saya hilangkan, dan saya sudah tidak aneh lagi ketika saya keluar rumah dompet saya kosong. Saya nggak punya uang segala macam. Ya udah, saya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya serahin aja semua sama Allah. Udah. Tapi sebenarnya pekerjaan itu kan halal-halal aja kan? Halal, sangat halal. Tapi kenapa ini menghindari itu? Karena di sana maaf sekali, saya kepengen apa yang saya dapatkan itu hasilnya memang benar-benar semua ikhlas. Yang memberikan ikhlas, saya menerimanya ikhlas. Saya tidak melihat seberapa besar angkanya, ya segala macam. Tapi semuanya ikhlas. Ikhlas ini dalam tanda kutip, bukan ikhlasnya seperti sahabat, ikhlasnya seperti Kiai Syekh dan sebagainya. Ikhlas dalam artian qanaah, yaitu menerima ketetapan Allah. Itu aja sih.